B3 ini adalah indeks yang paling sering dijadikan sebagai default index di database-database besar seperti PostgreSQL, Oracle Database, MySQL gitu ya. Itu menggunakan B3 index sebagai indeks defaultnya. Ya, welcome back on Sansontech Channel, teman-teman. Masih di serial System Design Fundamental. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi materi kita di bagian B3 dan B+3. Buat teman-teman yang belum nonton bagian A-nya, silahkan tolong tonton dulu gitu ya, karena ada beberapa prinsip dan beberapa konsep yang akan gue pakai lagi di bagian kedua ini gitu ya. Silahkan tonton videonya di sini. Oke? Nah, masuk ke bagian B3-nya, teman-teman. Gue pakai contoh kasus nih, teman-teman. Jadi kan gue udah berulang kali ya gambar hard disk kayak gini ya. Jadi ada piringannya, terus ada jarum untuk baca si datanya gitu ya dari si disknya. Nah kalau piringan ini gue perbesar, teman-teman, piringan ini gue perbesar, terus gue bikin abstraksi ya, gue bikin kuadran-kuadran kayak gini gitu ya. Ini akan muncul konsep blocks namanya. Nah ini. Nah ini nih. Ini adalah blocks. Oke. Misalkan gitu ya, satu blok ini kapasitas penyimpanannya 512 byte. Oke, misalkan aja ya. Satu blok ini kapasitasnya ada 512 byte. Berarti kapasitas hard disk di sini adalah 512 byte dikali jumlah blok yang ada. Itulah kapasitas si hard disknya. Sorry, kapasitas si disknya ya. Nah, misal kita punya data, teman-teman. Kita punya data yang representations of the data-nya berupa tabel. Nah, silakan cek ya di video gue tentang sistem design. Itu ada juga ya. Jadi ada yang berupa graf, ada yang berupa tabel. Nah, ini contohnya berupa tabel misalkan gitu ya. Karena teman-teman pasti paling sering menggunakan database SQL lah, kira-kira kurang begitu ya. Makanya contoh kasusnya adalah berupa tabel. Nah, misal gitu ya, tabelnya punya kolom ID, name, age, sama address. Oke. Nah, satu row gini ya, satu row of the data atau satu row untuk tabel, misalkan ini tabel profile misalkan gitu ya. Nah, satu row untuk tabel profile ini itu memakan kapasitas misalkan 128 bytes. Misalkan gitu ya, ID kan integer berarti berapa gitu ya, name, text berarti berapa ya, di jumlah jumlah gitu ya, seluruh kolom ini gitu ya, untuk satu row-nya perlu 128 bytes. Misalkan. Oke, berarti kita tahu nih berapa banyak row yang bisa dimuat ke dalam satu blok di disk. Ya dong, kita punya angka ini kan, 512 sama 128. Ya udah, tinggal 512 dibagi 128. Berarti 4 rows. Ya dong, berarti 4 rows ini bisa kita simpan ke dalam satu blok yang sama. Ya, 1 sampai 4 gitu ya, terus 5 sampai 9 dan seterusnya. Oke, dimasukin ke sini, ke blok-blok berikutnya. Di sini ngerti ya? Oke, kita punya 4 row, berarti gitu ya, seluruh data ini gitu ya, which is yang 1000 row ini makan berapa blok, teman-teman? Gampang, tinggal 1000 bagi 4 gitu kan. 1000 bagi 4, oh berarti 250 blok. Dia akan makan 250 blok. Oke. Bayangkan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita nyari, misalkan untuk ID yang di 500 deh setengahnya gitu ya. 500 setengahnya. Karena tidak ada prinsip indeks, ingat dong, karena tidak ada prinsip indeks, pasti kita akan melakukan linear search. Ya. Bang, kenapa linear search? Silahkan tonton videonya di bagian A ya. Gue nggak akan ngulang di bagian sini. Oke. Dia akan melakukan linear search berarti dari 1, 2, 3 sampai ketemu si ID-nya 500 tadi gitu ya. ID yang 500 tadi baru return. Kalau nggak ada yang 500 berarti return nil gitu ya. Return nggak ada, nggak ditemukan gitu. Lu bayangin 500 ini berarti ada di blok yang kurang lebih 100 setengahnya ya, berarti ya 250 berarti 125 blok. Lu bayangin disk yang rely on mechanical disk gitu ya, dia baca gitu ya, 125 blok. Ya sebenarnya nggak kayak gini gitu ya, kuadrannya ya jauh lebih kecil pastinya gitu. Exactly, pasti lebih kecil gitu. Cuman maksud gua adalah gimana cara kita bisa membuat ini lebih efisien, teman-teman. Ya, daripada kita pengen nyari ID ke 500 tapi kita pengennya jangan sampai nyari sampai 125 blok kayak gitu. Oke, makanya ada prinsip
indeks, teman-teman. Gimana sih cara kerja si indeks gitu ya? Nah, gue bikin di halaman baru. Tadi kan ada tabel ya, jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Terus ada name-nya di sini. Terus ada age-nya, bla 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 gitu ya, ada address-nya, bla bla bla. Yang pengen gue sampaikan ya, kita akan bikin tabel baru, namanya adalah si index. Oke, dia cuma storing di ID sama pointer. Oke, ID-nya si ini masuk sini 1, 2, 3 gitu ya. Pointernya itu merujuk pada data aslinya. Sini, misalkan address dari bloknya gitu ya, misalkan 0x0123 bla 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 gitu. Address dari si data ini disimpan di disk di address mana gitu. Oke, dimasukin pointer sini. 2 juga sama pointer, 3 juga sama pointer merujuk pada data aslinya. Oke. Menariknya teman-teman, kalau kita melakukan indeks seperti ini gitu ya, ukuran datanya pasti jauh lebih kecil dong. Satu row gini itu nggak makan sampai 128 bytes seperti di data aslinya kan. Katakanlah ID misalkan 10 bytes gitu ya, pointer 6 bytes misalkan. Ya udah totalnya berarti cuma 16 bytes. Berarti yang bisa dimuat ke dalam satu block of disk dengan kasus yang sama ya pastinya. Berarti 512 dibagi 16, which is berapa nih? 32 ya. 32. Berarti satu blok ini gitu ya, satu blok apa namanya? Disk gitu ya, bisa memuat 32 indeks, teman-teman. 32 data indeks. Ya. Jadi disk bisa jalannya jauh lebih cepat gitu ya daripada kita harus apa namanya? Satu blok cuman bisa menampung si 4 data doang gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, sehingga kalau kita punya permasalahan yang sama gitu ya, cari ID ke 500 misalkan. Tadi kan kalau nggak pakai indeks, dia akan nyari kurang lebih 125 blok, ya kan? Tapi kalau kita pakai indeks, karena satu bloknya itu bisa muat 32 tadi ya, 32, berarti kurang lebih dia cuma memerlukan pencarian, kalau kita masih pakai linear search gitu ya, hanya perlu membutuhkan 15 blok aja kurang lebih. Ya, 32 kali 15 kan 480 ya. Ya, kurang lebih segitulah. 15 atau 16 blok berarti kan. Lu bayangin. Yang satu kalau nggak pakai indeks nyari 125 blok, kalau pakai indeks cuman perlu 15 sampai 16 blok aja. Ya, jauh banget ya. Ini kasusnya kalau cuman 1000 row. Ya lu bikin aja simulasi kalau untuk 1 juta row gitu ya. Ya, bagaimana indeks bisa apa namanya membuat apa namanya searching bisa jadi lebih cepat ya. Nah, kalau misalkan gitu ya kasusnya juga tadi ya udah 1 juta row gitu, pasti kan si indeks juga jadi banyak ya. Ini gue bikin lagi aja deh. Misalkan ini indeks, ini tabel profilnya. Tadi kan ini 1, 2, 3, 4 terus gitu ya. Terus ini juga sama 1, 2, 3, 4, tapi ada pointer ke sini, terus pointer ke sini, terus pointer ke sini, pointer ke sini. Nah, sekarang kasusnya kalau ternyata indeksnya juga jadi banyak nih si blocks-nya. Bisa nggak kita bikin multi level index? Exactly bisa. Jadi gini, disebutnya sebagai sparse index kalau di beberapa literatur gitu ya. Disebutnya sebagai sparse index. Nah, jadi kita bisa bikin range, teman-teman. Jadi misalkan kalau kita pengen nyari dari 1 sampai 32, cari di blok ini. Gitu. Segini. Ini kan jadi punya 32 blok ya kan? Masih ingat kan? Jadi, ini nih. Nih, satu blok ini bisa nyimpen 32 key index kan? Ya udah kita store lagi aja, berarti blok ini gitu ya, blok 32 row ini, soalnya bukan 32 blok ya. 32 row ini kita jadikan ke satu indeks yang baru gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Begitu pula yang berikutnya gitu ya, 33 sampai berapa itu ada di blok mana, cari ke situ gitu. Cari di blok berikutnya. Bahkan kita bisa meregister lagi per 32 row menjadi satu indeks baru. Kebayang ya, jadi kalau misalkan kita pengen nyari untuk yang 500.000, ID 500.000 gitu, ya udah cari dulu aja indeks si 500.000 itu ada di mana sih, ada di blok mana, indeks si 500.000-nya ya, bukan data aktualnya ya.
oh indeks indeks 500.000 itu ada di blok nomor sekian. Ya udah, pergi dulu ke blok nomor sekian, kita cari dulu indeksnya, dapat indeksnya baru kita masuk ke profilnya. Jadi kalau kurang lebih kalau divisualisasikan seperti ini teman-teman tabelnya tuh. Ini terus ini buat actual indeksnya gitu ya. Ini. Nah, ini untuk si actual datanya. Ya, panjang banget ya. Ya, kurang begitu loh ya. Nah, ini kolomnya ada banyak harusnya ya tadi ya, ada beberapa. Ya, gitulah intinya. Oke, nah ini ke sini. Ya, jadi kalau misalkan kita nyari ID untuk certain ID gitu ya, cari di blok ini. Gitu. Ya, yang di sini cari untuk di blok ini. Nah, ini represent ke actual datanya gitu. Ya, ngerti ya. Jadi ini namanya multi level index. Ini kasusnya kalau ternyata si indeksnya juga udah makan blok terlalu banyak gitu ya. Kita mesti re-index di index gitu. Paham ya maksudnya ya? Oke. Nah ini kalau kita rotate, ya, kalau kita balikin ke kanan, bentuknya jadi kayak gini teman-teman. Nah, mulai kelihatan kan apa hubungannya sama yang kemarin gua jelasin. Ya. Ini. Ya kurang begitulah. Di sini baru kita bisa pakai konsepsi B-tree gitu ya. Konsepsi M-way search tree yang kemarin gue jelasin. Dengan sedikit some certain of rule, M-way search tree berubah jadi B-tree. Nah, sekarang kita masuk ke konsepsi B-tree-nya itu sendiri gitu ya. Nah, seperti yang udah gue bilang, bahwa sebenarnya B-tree ini, well, basically adalah M-way search tree dengan some certain of rules. Rules-nya apa aja? Rules-nya adalah yang pertama, jumlah dari children-nya itu adalah nilai ceiling itu jadi pembulatan ke atas dari M dibagi 2. Yang pertama. Yang kedua, root can have minimum 2 children. Oke, ini satu exception ke root, karena kalau dia ngikutin yang pertama, even rootnya aja udah melanggar aturan gitu ya. Yang ketiga, all live at the same level. Oke, jadi yang di bawahnya tuh anak-anaknya tuh ada di dalam level yang sama. Oke, nah ini untuk ngejaga height dari si si tree-nya gitu ya, si tree-nya. Oke, kenapa harus dijaga Bang? Lihat videonya di bagian 5A again ya. Yang keempat, insertions harus melakukan approach bottom up, teman-teman. Jadi kita fill dari leaf-nya dulu, nanti si parent-nya akan nyesuaiin kalau memang melanggar aturan, dia akan bikin node baru, bikin parent baru gitu ya, terus nge-link ke node yang baru itu. Oke? Contoh kasus misalkan. Misal gue punya B-tree gitu ya, dengan order atau M sama dengan 3 deh misalkan. Oke, berarti dia, teman-teman tahu ya, dia bisa nyimpan berapa key teman-teman? Cuma punya 2 key dan maksimum punya 3 children. Dari mana Bang? Again, nonton lagi bagian 5A ya. Peace. Ya berarti bikinnya kayak gini ya. Set. Nah, di sini ada ref gitu ya, terus di sini ada key-nya, di sini ada ref, di sini ada key-nya, terus di sini ada si ref-nya lagi, ya, 2 keys, ya, key-nya satu di sini, 3 children, ini akan ada di sini, akan ada di ref sini, akan ada di ref sini, oke. Kalau untuk indeks, kalau kita masuk ke B-tree, which is adalah prinsip indeks, kita harus punya slot tambahan untuk pointer. Masih ingat ya tadi ya di sebelumnya. Nah ini nih. Jadi kita perlu kita perlu field tambahan yang namanya pointer, ya kan? Ini adalah key-nya, which is si ID-nya, ya kan? Di sini adalah pointernya. Berarti kita perlu space tambahan nih di sebelah key-nya. Berarti ini bentukannya kalau masuk ke B-tree jadi kayak gini, teman-teman. Ini ref, oke. Terus key. Di sebelah key-nya harus ada dulu pointer. Ya, gue tulis P aja ya, biar gampang ya. P, terus ref, terus key lagi, terus P, baru ref. Kebayang ya? Again, P
ini isinya atau value-nya adalah pointer menuju data aslinya. Data aslinya. Ya. Oke, paham ya? Jadi selama itu adalah primary index ya, maksudnya adalah kan tadi ada dua ya, ada yang ini nih, nah ini index, ada yang si sparse index. Nah untuk yang index, untuk yang primary index, gue bilang primary index aja ya, ini primary index, yang ini adalah si multi level index atau si sparse indexnya. Untuk node yang berupa primary index, dia perlu ada pointer menuju ke data aslinya. Tapi untuk yang sparse index, ya dia pointernya menuju ke pointer index. Gitu ya. Lokasi si indeksnya di mana gitu. Oke ya, itu sedikit gambaran lagi. Oke, jadi paham ya, nanti akan ada field tambahan sebetulnya untuk nyimpen si pointer ini. Ya, tapi nanti nggak akan gua gambarkan biar simple aja ya nanti diagramnya ya. Tapi intinya teman-teman harus paham bahwa si key ini satu paket dengan si pointernya. Oke, sekarang kita balik lagi kasus teman-teman. Kasus si B3 ini. Oke, kita punya B3 dengan M sama dengan 3. Sekarang kita masuk ke contoh kasus insertions teman-teman. 10, 20, 30, 60 misalkan. Gua pengen nge-insert ini. Oke, berarti caranya adalah ya udah bikin node baru dulu karena tree-nya masih kosong gitu ya kan. Masuk 10, tree masih kosong. Masukin 10 ke sini, terus 20 masuk lagi ke sini 20 gitu kan. Terus 30 masuk sini. Nah, penuh kan? Ya kan, kita punya M sama dengan 3 which is bisa nampung key-nya adalah M-1 yang adalah 2. Berarti cuma bisa nampung 2 key ya kan. 10 20 udah penuh nih berarti. Masuk 30 berarti gimana? Ya udah bikin baru aja di sini. 30. Oke. Masalahnya gimana cara kita melingkan atau menyambungkan antara hubungan antara si node yang ini dengan node yang ini. Ingat ke aturan yang tadi, kita lakukan insertions itu bottom up. Oh ya udah kalau gitu yang tengahnya aja ini dijadiin root. Ngerti ya? Seperti gini jadinya. Set 20. Ini set 10 gitu ya. Sini set 30. Tapi ini pointer ke sini, yang ini pointer ke sini. Ini gue bikin simpel kayak gini ya. Sebenarnya ini adalah referensi kan tadi kan ya. Nah ini nih, ref. Ini biar simpel gue gambarinnya berupa garis gini aja ya. Nah ini garis ini. Sini, sini. Nah sekarang masukin 60 teman-teman. Nah ini seru nih. 60 apakah di sini? Apakah di sini? Di mana? Harus di bawah dulu. Ingat aturannya tadi. Aturannya harus bottom up. Ya. Jadi kalau kita bicara MW search tree, betul. Kita boleh-boleh aja masukin di sini juga nggak masalah. Gitu. Toh nggak melanggar aturan kan? Sebelah kanan lebih besar, ya kan? Tapi kita punya kaidah di B3 sekarang. B3 adalah MW search tree dengan some certain of rule. Which is salah satu rule-nya adalah bottom up. Berarti kita isi dulu di bawahnya nih. Berarti ini nggak ada, harusnya ya, ini masih kosong. Gue ulang lagi deh. Oke, berarti masukin ke sini 60. Nah, sekarang terjadi insertions lagi 70. Di mana nih? Apakah langsung di sini? Enggak. Tetap bottom up. Kita ngisi dulu ke sini 70. Oh, 70 penuh nih. Berarti gimana? Ya udah bikin node baru. 70. Ngerti ya maksudnya ya? 70. Berarti 60-nya kemana sekarang nih? Oh, sorry, gimana cara melingkan si 70 ini dengan si root node-nya? Ya udah 60-nya naik ya kan? 60 ke sini. Pointernya sekarang ke sini. Berarti sekarang si node-nya jadi kayak gini, teman-teman. 20, 60, terus ke sini ada 10 gitu ya. Kosong. Di sini ada 30 kosong, terus di sini ada 70 kosong. Ngerti ya maksudnya ya? Oke, nah teman-teman bisa bikin simulasi yang lain gitu ya, silahkan. Intinya adalah dia harus fulfill these rules. Oke, dan yang paling sering dipakai adalah si prinsip bottom up ini tentunya pada saat insertions gitu ya. Jadi pada saat kita masukin value, ya kita isi dulu yang dari yang paling bawah gitu. Bang, gimana kalau si parentnya juga ikutan penuh? Ya nanti bikin root baru gitu. Contoh misalkan ya, misalkan gua masukin di sini 15 misalkan ya. 15 masukin sini, berarti bottom up dulu ke sini, 10 masih ada kapasitas ya. Masukin 15 ke sini. Masukin lagi misalkan 16. 16 masuk sini berarti
ke bawah ya, berarti ada 10, 15, 16. Berarti ini bikin node baru. Ini naik ke atas. Ternyata di atas full juga nih. Di atas full juga. Berarti ini gue bikin baru aja ya. Tadi kita mau masukin 16 ke sini. 16 masuk, berarti dia akan ada di paling kiri gitu ya, karena lebih kecil dari 20. Masuk ke sini, berarti sekarang ada 10. Gitu ya, 10, terus kosong gitu ya, terus ada si 16 di sini. Ya, 15-nya kemana? 15-nya naik ke sini. Tapi bang, di atas penuh nih, 20, 60 udah keisi sama 20 sama 60. Ya udah, bikin baru, berarti 15, 20, sama 60. Ya kan, berarti ini yang akan jadi root baru nih. Alhasil berarti jadi gini. 20 gitu ya. Terus di sini ada 15 ya. 15, terus ke sini ada 60. Terus ke bawahnya 15 tadi ada ini ya, ada si ini. 15 kan naik, berarti ada si itu, ada 10 di sini. Oh, sorry. Ada 10, terus ada 16 kanannya ya kan? 16, si 70 di mana? 70 ada di anaknya si 60 ya kan? Ada di sini sebelah kanan. Berarti ini hasilnya 70. Ya. Dan masih mengikuti kaidah atau rules dari si B3. Ya. All live at the same level. Kita ngelakukannya pengisiannya bottom up. Ya, all live on the same level sekarang di sini levelnya naik di level 3 gitu ya. Height-nya gitu ya, 1 2 3. Terus kita juga melakukan insertion dari bottom up. Oke. Berarti sekarang tree-nya jadi kayak gini, 20, 15, 10, 16, 60, 70. Nah, lihat sekarang sebenarnya B3 ini sudah melakukan multi level index secara otomatis, teman-teman. Ya kan, kalau gue mau nyari 20 misalkan ya, ID 20, ID 15 misalkan. ID 15 kurang dari 20 nih. Lo cari di blok sini berarti. Maka blok di sebelah kanan ya dia akan ignore, dia nggak akan baca. Lo bayangin berapa banyak waktu yang dihemat gitu ya dengan mengeliminasi some certain of block di sebelah kanannya gitu kan. Karena kan kita udah jelas kan kita mau nyari ID 15 misalkan, udah jelas pasti 15 itu di bawah dari 20. Ya kita carinya ke blok kiri gitu. Cari ke sini gitu. Ya, makanya again gitu ya, selain kita menghemat pencarian bloknya gitu ya, dengan logika binary search, kind of like binary search gitu ya, itu juga bisa jauh-jauh mempercepat pencarian kita di dalam database kita gitu. Terus bang, ada kekurangannya nggak? Ya pasti ada gitu ya, karena sistem desain itu it's all about trade-off gitu ya. Yang pertama, B3 itu kalau lu lihat di awal-awal ya, dari bagian A sampai yang tadi gitu ya, di video awal ini gitu, B3 itu operationsnya dilakukan fully on disk. Ya, jadi kita nulisnya juga langsung di disk, kita melakukan pencarian, walaupun ada lah pasti di buffer ke memori gitu ya, some certain of the database pasti melakukan itu untuk mempercepat pencarian gitu ya. Tapi in terms of the index, kita melakukan itu di disk, yang mana slow, pelan, ya, rely on mechanical reads ya kan. Kelemahan yang kedua adalah udah pasti gitu ya, performa write pasti turun ya, selain karena di disk gitu ya, kita juga perlu menulis di tabel indeks tadi. Mana tadi ya? Cukup banyak ya. Mana tadi tabel indeks? Nah ini. Jadi pada saat kita mau menulis data aslinya gitu ya, selain kita menulis data aslinya, kita juga perlu menulis indeks. Ya, jadi dua kali nulis gitu ya. Pertama nulis data aslinya, yang kedua nulis si indeks, walaupun nggak terlalu besar. Cuman itu adalah operations tambahan. Ya kan? Ya dong. Nah, yang terakhir gitu ya, yang bikin write-nya jadi, ini double write, gue tulis segini aja ya, double write antara data aslinya dengan si index. Nah, write kenapa jadi down juga gitu ya, write-nya kenapa jadi performa write jadi buruk juga ya, adalah performa insert dari B3. Ya, lo lihat aja tadi berapa kali gue melakukan creations of new node gitu ya, terus muter-muterin si node gitu ya, ketika si M-nya gitu ya, si degree-nya tuh penuh gitu. Oh, kalau penuh kita rotate lagi, penuh kita rotate lagi, penuh kita bikin root lagi gitu ya. Maksudnya bukan rotate ya, maksudnya bikin root baru terus kita link lagi ke
children-nya gitu ya. Lu bayangin kalau 1 juta row akan berapa banyak leaf yang akan pointernya berganti gitu ya. Kebayang ya maksudnya ya? Ya sebenarnya ini impact dari si penulisan indeks juga gitu ya. Cuman gua konsepnya adalah tadi gitu ya, dari prinsip B3 index tadi, pada saat kita nulis terlalu banyak elemen yang akan berganti gitu ya pada saat cuma nulis satu gitu ya, kalau udah row-nya udah panjang. Oke. Tapi ada kelebihannya nih teman-teman. Kelebihannya adalah pertama, disk itu murah gitu ya. In terms of cost per storage, disk itu lebih ya apa namanya, lebih murah gitu ya, lebih lebih affordable. Jadi kita bisa nyimpan banyak data dengan cost yang ya relatif lebih murah daripada kita nyimpan di memori. Itu yang pertama. Yang kedua, disk itu udah by default udah non volatile. Ya, dia udah durable, maksudnya adalah datanya tetap keep in the hard disk gitu ya, keep in the disk, walaupun si komputernya di turn off terus nyalain lagi, datanya tetap ada di situ. Oke. Tapi apakah kita perlu WAL gitu ya, dari konsep sebelumnya, di konsep hash gitu? Ya tetap perlu. Kenapa? Karena bisa jadi pada saat kita nge-insert tadi ya 16 ini, kita nge-insert 16 ke sini, tiba-tiba belum selesai bikin root baru, komputer mati misalkan. Ini bisa terjadi aja kan? Belum selesai kayak gini, mati misalkan komputernya. Ya udah, berarti datanya hilang kan, data si indeks ke-16 ini hilang kan. Nah, kita nggak mau kayak gitu kan. Tetap, jadi wall itu tetap harus ada, gitu ya. Karena some certain of operations pasti dilakukan di memori, dan ketika komputernya tiba-tiba mati, ya udah datanya hilang. Nah, kita nggak mau itu gitu ya. Jadi wall itu tetap wajib ada. Head log itu tetap ada. Jadi kita tulis dulu operations yang mau dilakukan, kita eksekusi, baru selesai. Oke, paham ya? Terakhir gitu ya, kemampuan yang paling bagus banget di B3 ini adalah range query, teman-teman. Ya, yang nggak dimiliki oleh si hash index. Masih ingat ya di video tentang hash index ya, dia punya kekurangan buruk banget untuk melakukan range query. Sedangkan di B3 ini bagus banget untuk melakukan range query. Kenapa? Ya jelas-jelas kita udah punya indeks ini gitu ya. Ya dong, kalau lu mau ngambil yang lebih dari 15 dan kurang dari 16, ya udah ambil aja ini. Ya kan? 15 ke sini. Nih. Udah pasti ini kurang dari 16 kan? Jadi gampang banget dan mudah banget untuk melakukan range query di B3. Makanya rata-rata SQL database gitu ya, itu by default menggunakan B3 ini sebagai indeks defaultnya gitu ya. Ketika teman-teman nggak nge-define indeksnya pakai apa, dia akan by default pakai B3. Oke, jadi dia bagus banget melakukan range query. Jadi kayak select, count, from misalkan, itu kan menghitung juga. Tapi kan kita perlu range juga kan, dari mana ke mana, where sampai mana ke mana. Nah itu bagus banget B3 index ini melakukan itu. Oke. Nah, kelebihan berikutnya apa bang? Ya kelebihan berikutnya adalah pasti read query gitu ya. Read query pasti jadi makin cepat gitu ya. Ya tadi kan udah kita buktiin ya bahwa kalau kita nggak pakai indeks, kita harus mencari kurang lebih 125 blok gitu ya. Tapi kalau kita pakai indeks, walaupun dengan menggunakan linear search gitu, kita bisa tetap baca lebih cepat. Kira-kira 15-16 blok doang dapat gitu ya si data asli. Nah berikutnya apa sih bang? Apa itu B plus 3 gitu ya? Jadi B plus 3. Well, B plus 3 itu sebenarnya adalah B3 dengan atribut tambahan yaitu pointer di leaf-nya. Jadi gini misalkan, tadi kan kita punya, nah B3 itu teman-teman basically, B plus 3 itu basically adalah B3 yang punya atribut tambahan. Atribut tambahannya apa? Nah biasanya dia gitu ya, si parent-parentnya itu punya copy of the data ke leaf-nya. Jadi 10 ini punya copy of the data 15, 20 ini turun ke sini jadi 20 gitu ya. 60 juga punya data di sini, jadi ini tukar dari 60 ke 70. Nah, nanti mereka punya pointer nih antar leaf-nya gitu. Jadi kalau kita pandang dari leaf gitu ya, dari leaf node-nya, mereka seperti linked list. Itu aja bedanya sebetulnya B plus 3 itu. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita mau melakukan range query atau select all, udah aja select ini segini. Selesai kan? Kita punya range query ke sini. Maksudnya kita punya alamat gitu, kita punya address antar leaf node-nya. Jadi kita nggak perlu balik ke parent terus cari children-nya apa gitu, itu akan terlalu ribet gitu ya. Terus kita harus nyari dulu ke parent, value-nya apa, kita copy ke bawah gitu kan, terlalu ribet. Makanya biasanya
bukan biasanya sih, B plus tree itu implementasinya kayak gitu. Jadi leaf punya pointer ke leaf node berikutnya. Itu B plus tree. B3 ini adalah indeks yang paling sering dijadikan sebagai default index di database-database besar seperti PostgreSQL, Oracle Database, MySQL gitu ya. Itu menggunakan B3 index sebagai indeks defaultnya. Ya, jadi unless lo define sendiri lo mau pakai indeks apa, mereka akan offer pakai si B3 gitu ya. Contoh nih di Postgre gitu ya. Apa namanya, silakan kunjungi ini ya, kalau lo pengen cek juga gitu, kunjungi website resminya di postgresql.org. Di situ dia bilang bahwa by default the create index command creates B3 indexes. Jadi defaultnya akan pakai B3 index di Postgre. Begitu pula di Oracle gitu ya, dia juga akan pakai si B3. Nah ini normal indexes. By default Oracle database creates B3 index. Oke. Di MySQL juga sama gitu ya. Di sini virtually all database servers and embedded database libraries offer B3 index often as the default index type. Jadi B3 ini adalah adalah metode index gitu ya yang sering banget dijadikan default index di beberapa SQL database gitu ya. Ya, pretty make sense ya dengan representations of the data berupa tabel gitu ya. Terus dengan kemampuan multi indexnya gitu ya, self multi index di di B3 gitu. Ya sangat make sense untuk menjadikan B3 itu menjadi default index di SQL database.